pendengar setia Bisa Podcast, gimana nih kabarnya? Kak San doakan semoga selalu diberikan kesehatan dan dilancarkan setiap urusannya. Pada kesempatan kali ini, dalam perbincangan Bisa Podcast akan membahas tentang game Hex Domino Island yang sudah tidak ada lagi di Play Store semenjak 15 Juni lalu. Yang dimana hal ini mengundang banyak reaksi dan kontra dari para pengguna game tersebut. Tahan dulu ya, sebelum kita lanjut ke pembahasan, mari kita sambut dulu nih rekan bincang santai saya. Siapa sih yang setia sama saya kalau bukan Mas Keker nih? Apa kabar Mas Keker? Alhamdulillah baik-baik saja nih Kak San. Kalau Kak San kabarnya bagaimana nih? Wah, sudah terlihat pasti nih sama Mas Keker, saya sangat prima hari ini. Ya Kak San itu memang selalu prima ya, saya juga nggak tahu rahasianya apa. Produksi suaranya juga pas, enak gitu ya, didengarkan. Beda dengan suara saya yang terkadang menurut saya ya kurang bisa mengimbangi Kak San. Tetapi untung saja para pendengar setia Bisa Podcast masih suka ya untuk menyaksikan podcast-podcast selanjutnya yang ditunggu-tunggu gitu ya. Oke. Mungkin efek Mas Keker merokok mungkin. Tetapi menurut sebagian orang ya Kak, merokok itu katanya bikin suara lebih kencang. Tapi kalau saya pribadi suara saya itu biasa-biasa aja. Tidak terlalu kencang, lebih cenderung mungkin lebih ini ya bahasanya mendelep mungkin gitu. Mendelep ya. Itu mendelep itu bahasa Indonesianya tenggelam ya. Tenggelam seperti itu. Ya itu sekilas intermezzo saja Kak San. Oke, Mas Keker, kali ini Bisa Podcast ingin membahas tentang game Hex Domino Island yang sedang gak ada di Play Store maupun App Store. Yang awalnya dikabarkan sedang ada update besar-besaran, namun endingnya pada Agustus 2023 lalu Kominfo telah resmi memblokir game tersebut yang sudah tidak dapat diakses lagi melalui Play Store dan App Store. Ngomong-ngomong nih, Mas Keker apa juga termasuk salah satu pemain game tersebut? Kalau saya ditanya apakah sebagai salah satu pemain dari game tersebut atau yang memainkan ya Kak, Iya. Jawaban saya iya. Tetapi saya tidak pernah atau sering ini ya menjual chip. Kalau di Hex Domino itu kan terkenalnya bisa dijual chipnya kalau banyak. Seperti misal 1B, 2B, 3B dan seterusnya seperti itu. Nah kalau saya nggak pernah menang sampai 1B. Perkiraan penjualan 1B itu berapa rupiah Mas Keker? Harganya bervariasi sih Kak. Ada yang 50.000, yang saya tahu ya 55.000, 60.000, bahkan kan juga ada dijual via online tuh seperti di, saya nggak perlu sebutkan ya, kan di Bisa Podcast nggak boleh terlalu menyebutkan Oh ya, oke. sesuatu yang kurang mengedukasi. Betul. Nanti malah kesannya kita memberikan peluang atau memberikan ini loh bisa beli di sini gitu. Promosi ini. Promosi. Tapi memang di situs online tersebut melayani jual beli chip Kak dengan harga yang lebih mahal seperti tadi misal sampai 65.000, 75.000. Wah, Harga umumnya sih 50.000 di pasaran. berarti tidak menutup kemungkinan ada seseorang atau mungkin beberapa orang yang menjadikan game ini sebagai mata pencarian Mas Keker. Banyak sekali Kak. Dimanapun kita pasti sering menjumpai orang memainkan game tersebut ya. Iya. Di warung kopi, di kafe, dan juga di tempat-tempat lainnya lah, seperti mungkin di taman pun ada. Tapi nggak berani juga di depan kantor polisi pastinya ya. Langsung diringkus ya. Enggak, diajak ngopi dulu sama Diajak kopi dulu. Bapak polisi gitu. Ayo Mas, kita ngopi dulu mungkin ya gitu. Oke. Beberapa waktu lalu nih Mas, santer tersiar kabar tentang beberapa orang yang ditindak oleh aparat karena kedapatan melakukan jual beli chip dari game domino itu di beberapa kota. Sehingga menjadi polemik bahwa game domino tersebut terindikasi menjadi salah satu game yang mendukung perjudian. Bagaimana nih sudut pandang Mas Keker dari segi hukum? Kalau menurut pandangan hukum dari sudut pandang saya ya Kak, Ya. ini sangat krusial sekali. Yang dimana tadi kita ketahui bersama game tersebut awalnya bisa diakses di Play Store dan App Store ya. Betul. Namun sekarang tidak, karena terindikasi mendukung tentang aktivitas perjudian seperti itu ya. Iya Mas Keker. Dan memang kalau sempat saya baca di salah satu artikel media online, itu di situ menulis bahwa penghasilan Hex Domino ini mencapai 2,2 triliun. Angka yang fantastis tentunya kan. Tentu Mas Keker. Nah sekarang begini, sebelum saya membahas lebih lanjut, saya coba memberikan ini pemahaman sedikit ya menurut saya biar nanti semoga bermanfaat lah harapannya. Iya. Kalau kita ketahui bersama kartu remi ya Kak, kartu remi itu kan sudah identik ada di logo-logo yang sifatnya itu game-game yang mendukung perjudian ya. Iya. Kartu remi kan. Kalau kita mau mentelaah sejarahnya, kita coba untuk mempelajari sejarah.
Kartu remi itu kalau di negara bagian Asia Barat, bukan menurut saya, tapi ini menurut fakta ya, fakta sejarah. Itu kan diciptakan untuk permainan awalnya. Jadi orang pada masa itu di kawasan Asia Barat menggunakan batu kerikil untuk bermain catur. Nah, jadi kartu remi ini adalah evolusi atau pengembangan dari permainan catur tadi untuk supaya lebih asik lagi memainkannya. Tidak ada taruhan saat itu, jadi hanya permainan, pure permainan. Kemudian ada yang namanya kartu domino atau biasa disebut oleh masyarakat umum itu gaplek. Kak San tahu kan bentuknya kartu domino. Itu kan juga sering tuh menjadi lambang-lambang atau terdapatlah di game yang mendukung perjudian. Kan seperti itu. Kalau kita lagi juga pahami dan menelusuri sejarahnya, kartu domino itu sebetulnya juga sama. Bahkan di negara Eropa, kartu domino itu dipakai untuk menyambut tamu, di mana tuan rumah itu menyuguhkan permainan tersebut untuk menghibur tamu yang datang ke rumahnya. Jadi kan tidak ada unsur perjudian. Hanya permainan ya Mas? Hanya permainan. Oke, sekarang saya coba tanya Kak San. Pasti kan Kak San ini paham ya tentang simbol-simbol game tadi yang saya sebutkan. Selain kedua media tadi, kartu remi dan kartu domino, menurut Kak San apakah ada lagi media lain yang juga sering dijadikan sebagai alat untuk mendukung perjudian? Kalau saya tidak salah ingat, ada semacam bentuknya kotak kubus dadu ya Mas Keker? Ya, Kak San tadi mengatakan dadu ya? Iya. Dadu juga sering kita lihat dan ini ada di game Hex Domino tersebut. Gambar dadu ya. Nah, kalau kita juga lagi pelajari sejarahnya, dadu itu adanya di kawasan Yunani dan Romawi. Yang dimana sebetulnya pada masa itu kan orang-orang sebetulnya ya menggunakan itu untuk meramal. Oh iya. Menggunakan untuk media meramal, bukan untuk media pertaruhan. Tetapi sering berjalannya waktu, nah akhirnya kan tercetuslah ide-ide dari sebagian orang untuk bagaimana ini membuat fasilitas atau untuk memberikan fasilitas pertaruhan tadi dan perjudian tadi, mencari medianya. Dipilihlah kartu remi, domino dan juga dadu tadi. Yang sebetulnya awalnya bukan alat perjudian kan, seperti yang saya jabarkan tadi ya. Iya. Padahal saya menggunakan dadu waktu semasa kecil untuk bermain ular tangga, monopoli, begitu. Itu kan dipakai permainan. Iya. Tetapi ketika di dunia pertaruhan atau perjudian ya, itu kan digunakan sebagai alat menentukan kemenangan. Jika misalnya kita menebak berapa nih jumlah dadu yang keluar, akan menang taruhan kan? Iya. Tapi seperti itu, walaupun Kak San belum pernah melakukan hal tersebut, tetapi pernah mungkin menyaksikan di film-film seperti itu kan? Iya Mas Keker. Baik, saya lanjut ya Kak. Iya Mas Keker. Nah, itu tadi baru medianya Kak, media yang sudah umum ya. Iya. Nah, kalau media yang nggak umum, ada juga Kak. Apa tuh Mas Keker? Kalau saya memberikan gambaran ini bukan berarti saya mendiskriminasi ya. Kan memang sudah banyak sekali orang yang menggunakan permainan tersebut maupun aplikasi tersebut. Selain kartu remi, domino, dan dadu, ada lagi memang yang mendukung perjudian, yaitu pertandingan sepak bola. Kak San pasti sudah sering dengar ada namanya situs judi bola online. Wah, situs judi bola online. Tulisannya seperti itu. Pertanyaannya, apakah CR7, Lionel Messi, dan para bintang sepak bola terkenal dunia itu tahu kalau mereka dijadikan pertaruhan? Kan mereka tidak tahu. Bahkan penyelenggara pertandingan tersebut, pertandingan sepak bolanya ya, kan juga tidak pasang taruhan sebetulnya. Bagi yang mau taruhan silakan. Tetapi kan taruhannya terselubung yang diselenggarakan oleh oknum-oknum yang memang mempunyai jaringan ya, untuk bisa bagaimana caranya membuat pertandingan itu dijadikan sebagai bahan taruhan, mendapatkan keuntungan. Jadi bukan cuma kartu Kak, tapi pertandingan pun sekarang dijadikan sebagai media perjudian, pertaruhan. Nah bayangkan seandainya ya kontes menyanyi juga seperti itu. Yang kita tahu misalnya kontes, nggak usah sebut namanya ya, yang sudah sering tayang di televisi kan banyak tuh yang oleh voting ya kan. Itu juga bisa terindikasi kalau ada oknum yang menyelenggarakan di situ, yang memfasilitasi. Jadi di sini kita bisa menilai bahwa sangat kompleks sekali untuk urusan pertaruhan dan perjudian ini. Kemudian saya kembali ke pertanyaan Kak San ya, pandangan hukumnya seperti apa? Pandangan hukumnya yang jelas adalah kalau perjudian, nah sebelumnya saya jelaskan sedikit. Jadi seperti ini Kak, judi itu perbuatannya, ya, sikapnya, perilakunya. Kalau alatnya, yaitu tadi yang sudah saya sebutkan tadi beberapa contoh ya. Jadi kalau dalam pandangan hukum ya Kak, permasalahan judi seperti ini bisa dijerat dengan pasal 303 KUHP. Kalau memang sudah jelas-jelas teridentifikasi sebagai kegiatan perjudian. Oke Mas Keker.
Tadi memaparkan bahwa media alat perjudian yang sebelumnya memang diciptakan bukan untuk alat berjudi, tetapi di samping itu ada media lain seperti pertandingan sepak bola, bahkan bisa jadi kontes penyanyi pun bisa terindikasi dijadikan media pertaruhan. Tetapi ini masih sebatas analisa ya Mas Keker? Iya betul Kak, menganalisa kan boleh karena kita berdasarkan realita ya. Betul. Banyak sekali kan seperti situs judi bola online itu kan yang dijadikan medianya apa, pertandingan sepak bola kan. Iya, Nah seperti itu saja, ini kan boleh kita menganalisa tapi bukan mengklaim. mengklaim, ya. Jadi bukan mengklaim langsung bahwa memang ada kontes yang juga dijadikan media pertaruhan tersebut ya Mas ya? Ya oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab tentunya. Betul. Berbeda dengan sepak bola tadi yang sampai sudah dibuatkan situsnya, tentu itu sudah merupakan fasilitas dari penyelenggara yang sudah Mas Keker jelaskan tadi. Nah ini ya Mas Keker tuh kalau menjawab atau menanggapi suatu pertanyaan yang selalu saya pertanyakan ini selalu dijabarkan dulu dengan bahasa dan analogi yang mudah dipahami menurut Kak San. Benar memang jika mengacu dari beberapa alat yang dijadikan media dalam sebuah pertaruhan, awalnya tentu tidak diciptakan untuk mendukung perjudian, tetapi untuk permainan saja. Kurang lebih mirip seperti pembahasan AI kemarin kita ya Mas Keker. Kurang lebih seperti itu Kak. Jadi secara garis besarnya menurut Mas Keker dengan adanya perbuatan yang mengandung unsur pertaruhan itu termasuk ranah perjudian yang bisa dijerat hukum begitu ya? Termasuk jika kedapatan melakukan transaksi jual beli chip. Ya seperti itu Kak, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, jika memang unsurnya memenuhi, dianggap benar-benar ini pure sudah perjudian, bukan sekedar permainan lagi, dan memang dia ada orang itu sampai rela menghabiskan uangnya, menggunakan uangnya secara terus-menerus untuk memainkan permainan tersebut, demi apa? Demi mendapatkan keuntungan, maka ya sudah, itu sudah jelas perjudian. Perjudian. Tetapi jika memang hanya untuk permainan, kesenangan saja, cuma tidak sampai mengeluarkan uang sedemikian rupa ya, untuk saya harus memberi item ini, saya harus memberi chip ini untuk bisa memainkan ini. Seperti yang kita tahu, fix domino jika tidak ada chip kan tidak bisa dimainkan. Yang seperti itu mungkin Kak San belum pernah memainkan ya, tetapi barangkali nih teman-teman pendengar setia Bisa Podcast juga paham, kalau tidak punya chip kan tidak bisa main. Otomatis beli chip, entah beri kepada per individu dengan harga 50.000, 55.000, bahkan sampai 60.000 yang sudah saya jelaskan tadi ya Kak di awal. Ada juga yang membeli dari media online lah, intinya ada. Cuma saya nggak perlu sebutkan di sini apa nama situsnya. Oh oke. Jadi kalau Mas Keker sendiri sebagai yang memainkan juga hanya untuk menghilangkan jenuh Mas Keker ya? Ya, tetapi sudah repot Kak. Ini kan memang sudah diklaim. Iya. Sudah diklaim oleh masyarakat, dari pemerintah juga kan, bahwa memang game itu memang mendukung perjudian. Suka tidak suka, mau tidak mau, ya kita harus berhenti memainkannya. Kalaupun memainkannya, ya jangan di tempat umum, karena sangat berisiko sekali ya. Ya betul. Nanti bisa diajak ngopi. Diajak ngopi dulu, tapi diajak ngopinya di kantor ya Mas Keker ya? Ditanya-tanya lebih lanjut nantinya kan, gitu, seperti itu. Oke. Tadi Mas Keker menyebutkan salah satu pasal, yaitu pasal 303 KUHP. Apa bedanya nih Mas dengan pasal 303 bis? Pertanyaannya jadi bercabang ya. Saya jadi waduh, kenapa tadi saya sebutkan pasal 303, malah nanti ada perbandingannya sekarang. Perbedaan yang mencolok itu pada subjek hukumnya Kak. Itu menindak pihak yang mengajak atau juga pihak penyelenggara, bisa disebut mungkin di sini adalah bandar ya, seperti itu. Oke. Sedangkan kalau pasal 303 bis itu lebih menindak para pihak yang ikut meramaikan. Nah, dalam hal ini itu adalah yang mengaksesnya. Kalau misalnya kita berurusan dengan media online gitu kan, situs online, ya itu yang ditindak sebagai pihak yang turut meramaikan aktivitas perjudian itu. Nah, jadi sederhananya begitu saja Kak. Jadi cara berpikir kita tidak terlalu yang gimana-gimana ya, cukup sederhana tapi kena dan memang ini bisa diterima oleh logika. Kemudian perbedaan selanjutnya menurut saya itu yang saya pahami sesuai ini ya, aturan ya, sesuai struktur juga, bukan cuma menurut saya, setahu saya kan, tapi memang ada ada datanya gitu kan, karena ini pasal yang menetapkan pemerintah, bukan saya kan. Iya, bukan Mas Keker. Nah, kalau pasal 303 KUHP itu ancamannya itu berbeda Kak dengan 303 bis. Kalau 303 KUHP itu 10 tahun penjara. Kalau pasal 303 bis itu 4 tahun penjara. Jadi lebih lama ini ya bandarnya.
penyelenggara kan. Iya, betul. Nah sedangkan yang ikut meramaikan 4 tahun lebih, ya nggak sebentar juga kan, lumayan tuh diuji. 4 tahun ya. Makanya jadi kita harus hati-hati saat ini ketika memainkan game-game yang terindikasi, selain Hits Domino saja ya menurut saya, yang terindikasi mendukung aktivitas perjudian. Perjudian. Baik, tadi Mas Keker sudah menjabarkan perbedaannya. Nah, beberapa waktu lalu nih Mas, sempat tersiar kabar di media online maupun di media sosial bahwa ada seorang selebgram dan juga seorang artis tanah air yang tidak perlu kita sebutkan nama atau inisialnya ya Mas, yang juga terduga mempromosikan situs atau permainan yang mengarah kepada aktivitas perjudian online dan sudah sempat dilaporkan ke Bareskrim Mabes Polri. Apakah Mas Keker juga sudah mengetahui terkait berita tersebut? Justru saya baru tahu ini dari Kasan, karena saya memang tidak selalu update tentang berita terbaru sih Kak. Oh, oke. Mungkin bisa diceritakan kronologis jelasnya seperti apa kira-kira? Dari statusnya yang diduga sebagai pihak yang mempromosikan situs judi online dengan dalih bahwa hanya situs game online yang bersertifikat, sehingga selebgram dan artis tersebut mempromosikan melalui akun media sosial mereka masing-masing. Yang dimana mungkin sudah kita ketahui bersama ya Mas Keker, kalau followers atau pengikut mereka di media sosial bukan sedikit, bukan puluhan atau ratusan orang, melainkan puluhan ribu hingga jutaan orang. Jika seperti ini, mereka menganggap sebagai korban karena tidak mengetahui secara detail game yang mereka promosikan tersebut. Menurut Mas Keker, apakah kedua pihak tersebut memang bisa dianggap terlibat? Kemudian, apabila memang terlibat secara pasti, pasal yang dikenakan itu pasal 303 KUHP atau pasal 303 BIS. Jika seperti itu sikonnya ya Kak, Iya. itu secara tidak langsung kedua pihak tersebut sebagai yang mempromosikan. Pastinya ya, karena tadi seperti yang Kak San jelaskan, yang saya telaah juga ya, itu kan mereka itu diminta oleh suatu perusahaan lah katakan ya, Iya. perusahaan, entah itu perusahaan situs atau game ya, Iya. yang dimana mereka harus mempromosikan di media sosial masing-masing. Tetapi mereka beranggapan bahwa hanya sebagai korban ketika sudah dituduh ya. Betul Mas Keker. Nah, seperti yang sudah saya sempat jelaskan tadi di awal, jika ada pihak yang mengajak, tentunya dalam hal ini bisa dikenakan pasal 303 KUHP ayat 1 Kak. Kurang lebih bunyinya seperti ini, kurang lebih ya. Iya. Barang siapa dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian dengan atau tanpa sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu. Nah, perusahaan untuk itu maksudnya apa? Berarti kan di sini sudah jelas, mereka bagian dari perusahaan yang menyelenggarakan tentang aktivitas perjudian. Di situ kan sudah bisa kita simpulkan ya dari pasal tersebut sebagai pencarian. Nah, kenapa sebagai pencarian? Mereka tentunya ketika mempromosikan suatu situs atau suatu game kan mendapatkan fee, mendapatkan bayaran. Iya, pasti. Tidak dengan sukarela kan Kak? Betul. Nah, tentu saja itu dianggap suatu keterlibatan. Terlepas mereka nanti memberikan argumen bahwa saya kurang paham, saya merasa ini cuma game yang bersertifikat ya, kurang lebih seperti itu. Tapi kan tetap pada akhirnya ketika ditelaah lebih lanjut, game tersebut terindikasi mengandung unsur perjudian. Ini bisa kita simpulkan jika ini memang iya. Sekali lagi jika ya kan? Iya, Jika iya memang terbukti benar terlibat dan semua unsur itu terpenuhi, unsur dugaan tadi ya. Iya. Itu betul-betul memang sudah terpenuhi. Jadi ya kedua belah pihak tersebut tidak bisa lagi untuk melawan. Memang merupakan bagian dari perusahaan atau pihak yang menyelenggarakan. Meskipun mereka mengelak dengan alasan tidak tahu secara detail ya Mas ya. Ya, tetap saja karena nanti juga bisa kena sanksi tambahan. Seperti yang kita ketahui sekarang kan ada undang-undang ITE kan. Oh iya. Nah, Kasan pasti tahu ya. Cuma kan di sini yang saya ingat sesuai pemahaman saya di bidang hukum itu Undang-Undang Nomor 27 Ayat 2 itu kurang lebih bunyinya seperti ini. Barang siapa yang dengan dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan atau membuat dapat diaksesnya sebuah informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian. Nah, yang memiliki muatan perjudian. Sekali lagi kita garis bawahi di situ. Ancamannya juga tidak main-main Kak. Tapi ini dalam tanda kutip ya, sekali lagi ya saya tegaskan. Jika memang terbukti semua unsur dugaan itu terpenuhi. Betul. Semakin menarik nih ya pembahasannya teman-teman. Berat memang ya Mas, sanksi hukum bagi pihak yang mengadakan maupun yang mempromosikan serta pihak yang meramaikan.
Tapi memang sampai sekarang masih saja ya banyak pihak yang masuk ke dalam lingkup permainan judi online tersebut. Padahal jika mereka sudah tersandung dan terbukti bersalah, ancaman hukumannya juga tidak main-main loh ya Mas. Ya seperti itulah Kak. Jika memang seorang individu itu sudah masuk di dalam lingkaran permainan seperti itu ya, Iya, apalagi jika sudah pernah merasakan keuntungannya di balik permainan itu, pasti akan terus berkelanjutan. Tidak peduli dia masyarakat sosial biasa, selebgram, artis, siapapun dan apapun profesinya, jika terbukti terlibat, tetap akan menerima sanksi hukum yang berlaku di negara ini. Jadi jangan coba main-main, walaupun dia misalnya seorang pejabat sekalipun ya. betul. Jika terbukti secara pasti, ya siap-siap saja menerima sanksi itu tadi. Permasalahannya jika uang mereka habis ini yang nantinya akan memicu untuk melakukan kejahatan ya Mas Keker ya. Ya, seperti itulah Kak. Memang dampak utama dari sebuah kegiatan perjudian itu akan membuat setiap orang secara terus-menerus menggunakan uang mereka Iya, untuk mereka putar dalam permainan itu, ya kan? Pastinya seperti itu. Nah, jika suatu saat mereka sudah habis nih uangnya, kan akan memicu mereka untuk melakukan hal negatif, entah itu mungkin merampok, menjambret, iya. untuk supaya apa? Supaya mendapatkan uang lagi yang bukan milik mereka, dan mereka bisa ikut serta lagi dalam permainan yang sudah biasa mereka ikuti itu tadi. Tak jarang juga sampai mereka yang pernah terlilit hutang sampai akhirnya bunuh diri ya Mas. Ya, seperti itu Kak. Makanya kan kalau bisa, jangan sampai terlalu larut dalam sebuah permainan, apalagi memang jika permainan itu sudah diklaim memenuhi unsur perjudian, lebih baik ya kalau memang hanya untuk hiburan dan tidak mempertaruhkan uang, ya silahkan. Iya. Tetapi jika sudah ada pertaruhan dan tetap diteruskan, risiko ditanggung masing-masing. Oke. Menariknya di sini menurut data dari tim Bisa Podcast ada perbedaan penerapan ya Mas. Tepatnya di pasal 303 bis ayat 1B yang berbunyi barang siapa yang ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu. Nah, apakah memang perjudian itu sendiri juga ada izinnya untuk bisa terlaksana, Mas, menurut pasal ini? Jenis pertaruhan yang legal dong ya? Apa gimana tuh, Mas? Wah, ini tim Bisa Podcast ini. Kalau bikin pertanyaan akhirnya berlapis ya. Bukan pasal aja nih yang berlapis ya? Bukan cuma sekedar roti lapis, kue lapis ya. Pertanyaan pun berlapis. Berawal dari 303, berkembang 303 bis, sekarang 303 bis Ayat 1B. ayat 1B. Baik Kak, jadi maksudnya hubungan pasal itu tadi, apakah ini bisa dianggap legal seperti itu ya? Iya, Mas Keker. Jadi memang ada beberapa negara ya. Kalau kita kan di negara Indonesia ini aturannya berbeda dengan negara lain, seperti itu ya Kak. Iya, Memang selama regulasinya itu mendapat pengawasan serta ada yang disumbangkan untuk pendapatan negara. Jadi maksudnya itu tadi kegiatan perjudian itu. Seperti kalau kita tahu kan di Amerika ada kasino, di negara lain ada kasino. Di iya, Indonesia kan nggak ada tuh. iya. Tetapi di situ jika memang pendapatannya itu bisa disumbangkan untuk negara, ya kembali lagi birokrasi setiap negara yang diatur dalam konstitusinya itu pasti berbeda. Konstitusi di Indonesia berbeda dengan konstitusi di luar negeri. Jadi nggak bisa dihantam rata seperti itu. Oh, di Singapura boleh misalnya. Iya, di Korea juga boleh. Saya pernah lihat di film, Mas. Oh, di Korea juga Iya. boleh ya. Saya mungkin nggak terlalu mengikuti sampai Korea ya. Iya. Kak San ini sepertinya penggemar film. Lagi gandrungin sama drakor. Oh, sama drakor. Iya. Ya, tapi bagus yang ditonton juga ada hubungannya dengan perjudian tadi. Iya, Mas Keker. Ada edukasi lah yang bisa diserap ya, bukan sekedar menonton. Betul. Jadi saya kasih contoh lagi yang lebih sederhana. Mungkin contoh ini nanti bisa ya diterima oleh tim Bisa Podcast dan juga bermanfaat untuk para pendengar setia Bisa Podcast. Kak San pernah tahu yang namanya lotre kan? Iya. Di Amerika lotre itu diperbolehkan untuk diperjualbelikan dengan alasan itu untuk membantu perekonomian dalam hal sosial. Jadi di film-film kan banyak film-film luar negeri terutama kan buatan Hollywood seperti itu kan mengangkat tentang lotre gitu kan. Karena memang di negara mereka itu disahkan, dilegalkan boleh. Tetapi kalau di Indonesia lotre itu dilarang. Dari sini kita bisa menyimpulkan ya Kak bahwa tiap negara itu punya aturan legalitas yang tidak bisa dihantam rata. Terkait izin dari penguasa tadi yang Kak San sebutkan ya, Iya. itu sudah tentu pasti ada pajak memang. Nah, kalau tidak ada pajak maka tidak ada izin. Paham di sini ya? Paham, Mas Keker. Oke. Oke ya di situ. Iya. Sekali lagi kita tidak bisa menjadikan sesuatu yang
legal di suatu negara itu bisa legal di negara kita. Seperti saya katakan situs judi bola online tadi, kan bisa diakses. Iya. Ya, tapi kan sebetulnya itu dilarang di Indonesia. Yang mayoritasnya memang banyak penduduknya itu umat muslim kan, yang menentang perjudian. Tapi bisa diakses juga kan? Betul Mas Keker. Nah, seperti Hicks Domino juga tadi. Kalau dalam hal ini temanya kan katakan Hicks Domino ya. Iya. Walaupun tidak ada di Play Store, App Store, kan tetap bisa diakses. Ada beberapa pihak yang memang menyebarkan aplikasi itu, bahkan masih terupdate sampai sekarang. Ada updatean terbaru tapi tidak di Play Store. Ada oknum-oknumnya yang tetap menyebarkan permainan itu untuk bisa di-download dan diinstal serta dimainkan. Wah, ternyata masih belum berhenti nih ya. Ya, itu tadi segala sesuatunya memang kalau pengawasannya tidak terlalu ketat, ya Play Store, App Store masih bisa mengakses dari yang lain selain kedua wadah itu tadi. Nah ini ya, jelas sekali pemaparan Mas Keker yang barusan ya. Semua memang harus ada izin ya Mas Keker. Benar sekali Kak. Tidak bisa asal beroperasi sehingga menyebabkan terjeratnya pasal 303 dalam hal perjudian. Ya. Baik, tidak terasa lagi-lagi sudah sampai di penghujung Bincang Santai Podcast kali ini. Terima kasih Mas Keker sudah selalu menjadi rekan bincang santai saya dalam setiap sesi. Semoga apa yang Mas Keker paparkan dalam setiap podcast membawa manfaat bagi teman-teman pendengar setia. Oke, saya Kak San mewakili seluruh tim Bisa Podcast. Mohon undur diri dulu, sampai jumpa di Bisa Podcast selanjutnya. Bye-bye.